adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, sebab Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Hari ini adik-adik, kita mau datang pada Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita berikan sikap hati yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, ku mau cinta Engkau Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan,
Saat ini setiap kami yang beribadah kepada Tuhan, biarlah kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan kami Tuhan mengundang Engkau masuk, Engkau mengurapi setiap ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang hari ini sedang bersusah, biarlah kami mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, mari kita bersukaria, mari kita mau naikkan pujian buat Allah kita, sebab Dia Allah yang besar. Haleluya. Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya ikut ini. Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu, haleluya, lebih semangat lagi. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud. Haleluya. Kita mau teruskan pujian kita mau bersukacita buat Tuhan kita. Hari ini kurasa bahagia. Yang hari ini merasa bahagia, kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Saudara seiman, Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dulu teman-temannya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membuka hati kita untuk firman-Nya masuk dalam hidup kita dan kita bisa melakukannya semua firman Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap
semua mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang duduk dan merenungkan, mempelajari firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Suatu ketika kakak sedih sekali. Adik-adik, pernahkah kalian merasa sedih? Ada yang di sini pernah bersedih? Iya. Kenapa adik-adik bersedih? Pasti ada alasannya. Apakah karena nilai kalian buruk? Atau kalian tidak bisa bermain dengan teman-teman? Atau sedih karena mungkin mama papa pergi untuk bekerja? Adik-adik dikasih oleh Tuhan, bersedih boleh saja. Tidak apa-apa kalau hari ini mungkin ada yang bersedih, mungkin karena dia sakit atau dia belum bisa bermain bersama teman-temannya. Suatu ketika Nabi Samuel dia bersedih. Dia bersedih hatinya karena Saul raja pertama ditolak menjadi raja Israel untuk dia melakukan kehendak Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 pada waktu itu kita melihat bahwasannya setelah kegagalan Raja Saul, raja pertama orang Israel, bangsa Israel harus memiliki seorang pemimpin yang baru. Pada waktu itu Tuhan kemudian berfirman kepada Nabi Samuel bahwasannya dia harus memilih untuk raja yang baru. Adik-adik yang sudah pernah lihat di sini untuk kerajaan, negara kerajaan pasti dipimpin oleh seorang raja, bukan? Nah, pada waktu Israel pada masanya sempat dipimpin oleh seorang raja. Tadi Raja Saul adalah raja yang pertama. Karena kegagalannya untuk melakukan kehendak Tuhan, Tuhan menolak dia untuk menjadi raja. Nah, kira-kira siapa ya raja selanjutnya? Ada yang tahu? Anak-anak yang di rumah, kira-kira siapa ya raja yang selanjutnya? Yuk kita sama-sama untuk mendengarkan ceritanya dengan benar. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berfirman kepada Samuel, berapa lama lagi engkau bersedih hati atau engkau berduka cita karena Raja Saul? Kemudian Tuhan berkata, bukankah Saul telah kutolak menjadi raja atas Israel? Sekarang bangunlah, isilah tabungmu dengan minyak dan pergilah. Samuel kemudian diutus oleh Tuhan pergi ke rumah seorang keluarga yang sederhana, yaitu keluarga Isai. Nah, adik-adik, ketika dia dalam perjalanannya pergi ke rumah Isai di kota Bethlehem, pada waktu itu Tuhan berkata di antara anak-anak Isai ada salah satu yang akan kupilih menjadi seorang raja. Adik-adik, kira-kira syaratnya jadi seorang raja apa ya? Apakah dia harus keturunan dari seorang raja juga? Atau mungkin dia seorang yang tinggi, perawakannya, parasnya begitu tampak. Apakah demikian syaratnya? Atau dia mesti orang kaya? Wah, itu semua tidak benar ya adik-adik. Semuanya sesuai dengan kriteria syarat dari Tuhan. Kira-kira Tuhan punya syarat apa ya? Selanjutnya adik-adik dikatakan firman Tuhan. Kemudian Isai mengundang Nabi Samuel dalam upacara pengorbanan
Dan kemudian ia berkata kepada Isai bahwasanya dia mau datang untuk mengurapi seseorang. Nah, kemudian Samuel pun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dia tiba di kota Bethlehem dan kemudian dia tiba dengan selamat. Pada waktu itu apa yang terjadi adik-adik? Ketika itu Nabi Samuel datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di acara pengorbanan itu, ia menguduskan anak-anak daripada Isai pada waktu itu. Nah, dari anak-anak laki-laki Isai itu ada 3 orang yang sangat memasuki kriteria mungkin ya pada waktu itu, mungkin karena dia perawakannya bagus dan kemudian dia seorang pahlawan yang gagah berani. Siapakah mereka? Di sana ada dikatakan ada yang namanya Abinadab. Wah, anak-anak daripada Isai. Ada juga seorang bernama Eliab. Nah, mereka orang-orang yang berperang dengan apa? Dengan gagah berani. Tetapi dari antara kedua tadi, mereka tidak masuk dalam hitungan syarat daripada Tuhan. Lantas siapa lagi ya? Kata firman Tuhan, oh iya ada Syama. Nah, ketika Syama pun keluar, Tuhan berkata kepada Samuel, bukan dia. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ketika ketiga kakak-kakak yang lain tidak masuk di dalam pilihan Tuhan. Syaratnya Tuhan kira-kira apa ya? Selanjutnya kata firman Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang pada parasnya, sebab aku memilih karena aku melihat hatinya, bukan parasnya. Jadi adik-adik, bukan karena parasnya ya, Tuhan memilih kita. Bukan juga karena kita dari keluarga orang hebat, orang yang kaya, atau keluarga keturunan raja. Bukan. Tuhan memilih kita menjadi alatnya karena dia melihat hati kamu. Bagaimana? Tuhan melihat apa? Hati kamu. Iya. Adik-adik dikasih oleh Tuhan melihat hati kita. Sebab dari hati kita bisa sanalah Tuhan melihat motivasi kita. Tujuan kita untuk menjadi alatnya. Siapa yang mau dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan? Iya, banyak ya. Tuhan juga mau pakai adik-adik yang di rumah. Dia mau pakai jadi alatnya Tuhan. Dia mau pakai adik-adik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pergi menjadi saksi Tuhan. Anak-anak yang bisa menceritakan kebaikan kemurahan Tuhan. Anak-anak juga bisa dipakai Tuhan nanti jadi anak-anak yang hebat. Misal ada yang dipakai menjadi seorang presiden. Siapa yang jadi presiden? Angkat tangan. Wah, hebat ya. Ada yang mau jadi pilot. Wah, ada yang mau jadi dokter. Wah, tapi ada nggak yang di sini? Adik-adik kakak mau tanya yang beribadah bersama-sama pagi hari ini anak-anak yang menjadi pendeta. Wah, kayaknya nggak banyak ya anak-anak yang mau dipakai oleh Tuhan jadi alatnya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, percayalah kalau kamu punya cita-cita ingin jadi apa pada kelak menjadi dewasa, percayalah Tuhan bisa memakai kamu. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Pada waktu itu Tuhan sudah berkata, menegur kepada Samuel, jangan lihat parasnya, tapi lihat hatinya. Seperti Tuhan memiliki syarat ketika dia mau memakai kita, dia melihat hati kamu dan hati kakak. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu Tuhan berkata apa? Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya Samuel atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Aku melihat hatinya. Nah, adik-adik sudah tahu ya syaratnya dari Tuhan untuk kita semua dipakai menjadi alatnya, yaitu Tuhan melihat
hati kita yang bersih, hati kita yang tulus, hati kita yang penuh dengan ketergantungan kepada Tuhan. Kita suka mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari adik-adik, kita mau belajar hal yang kedua, yakni Tuhan rindu hati kita bergantung kepada Tuhan, berharap, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, menuntun kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan mau kita melakukan tugasnya, yaitu kehendak-Nya. Bukan kemauan kita, bukan juga keinginan kita, tapi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Jadi pada waktu itu kemudian Isai memanggil anak-anaknya yang lain, dan setelah itu apa yang terjadi anak-anak? Pada waktu itu Isai menyuruh ketujuh anak-anak yang lain untuk lewat. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, apakah semuanya ini sudah anak-anakmu yang datang? Tetapi Samuel berkata, oh masih ada satu, tapi dia sedang di padang. Wah, anaknya satu namanya siapa ya kira-kira? Dan ngapain dia berada di padang? Ternyata yang dikenan oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan kehendak-Nya adalah anaknya Isai yang terakhir, yang sedang berada di padang. Selanjutnya kata firman Tuhan dikatakan di sana, ia anak bungsunya, ia sedang mengembalakan kambing domba ayahnya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, Isai, pergi panggil anakmu untuk dia segera datang kembali. Nah, pada waktu itu akhirnya Daud dipanggil oleh ayahnya, dan segera Daud pun datang menghadap Samuel. Lalu Samuel berkata kepada Isai pada saat itu, kemudian setelah dijemputnya Daud, Samuel melihat, wah wajahnya kok kemerah-merahan ya, wajahnya gak tinggi, wajahnya itu sangat baik hati terlihat. Lalu kemudian Samuel melihat, Tuhan suruh untuk mengurapi dia untuk menjadi raja. Ternyata Daud yang kemerah-merahan, yang tidak tinggi parasnya, perawakannya, tetapi itulah yang dikenal oleh Tuhan. Pada waktu itulah Daud yang parasnya kemerah-merahan, yang sangat elok, yang sangat indah, dikenal oleh Tuhan. Setelah itu Samuel kemudian mengambil tabungnya yang berisi minyak untuk mengurapinya menjadi seorang raja. Jadi adik-adik sudah terpilih ya raja yang kedua Israel. Siapa namanya? Hayo, siapa yang masih ingat? Iya, tepat sekali, yaitu Daud. Daud yang bekerja setiap harinya mengembalakan kambing domba ayahnya, dialah yang dipilih oleh Tuhan. Bukan karena parasnya yang tinggi, perawakannya yang hebat atau jago berperang, tapi dia yang memiliki hati yang murni, hati yang tulus kepada Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, apa yang dipilih Tuhan adalah apa yang akan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Adik-adik yang hari ini juga mendengarkan firman Tuhan, kakak berdoa Tuhan memilih adik-adik untuk dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Setelah itu Daud kemudian diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya yang lain, ketujuh orang saudara-saudaranya. Dan pada waktu itulah kuasa Roh Tuhan hinggap dan menyertai Daud. Kuasa Tuhan menyertai. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar yang ketiga,
Tuhan memilih kita, maka Tuhan akan menyertai dengan kuasa Roh Kudusnya. Kuasa Roh Tuhan ada padanya. Jadi jangan takut ketika kamu dipilih Tuhan, kamu dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Sekalipun kamu masih kecil, ingat Tuhan punya tugas buat kamu hari ini untuk kamu menjadi saksi Kristus, saksi kecilnya Tuhan di tengah-tengah keluarga kamu, bahkan terhadap bangsa dan negara kita. Ada Roh Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu dengan kuasanya sehingga kamu dipakai Tuhan dan banyak orang akan menjadi berkat oleh kamu. Kakak berdoa kamu dapat pergi menjadi saksi Kristus, menceritakan Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Banyak orang yang akan mengenal Kristus melalui kamu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah Daud diurapi di tengah-tengah saudara-saudara yang lain, nanti kita akan tahu bagaimana tugasnya menjadi seorang raja. Apakah segera akan menerima mahkota dari Tuhan? Nah, kita saksikan ya cerita selanjutnya. Ternyata tidak semudah itu. Dia pasti mengalami banyak tantangan. Tetapi percayalah, Roh Tuhan menyertai. Roh Tuhan ada padanya. Dia tidak perlu takut. Daud dengan gagah berani karena dia percaya Tuhan bersama dengan dia. Tuhan juga berserta adik-adik pada pagi hari ini. Tidak perlu takut menghadapi tantangan yang ada. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan ada di pihak kita. Selama seminggu ini kita menghafal ayat hafalan kita ya bersama-sama di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian C. Manusia melihat apa yang di depan mata kita, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama dan kita menghafalkannya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bagian C. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Adik-adik sudah bisa menghafalkannya? Kita hafalkan bersama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 bagian C. Iya, adik-adik. Apa bunyinya? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Wah, hati kita ya yang dilihat oleh Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan ingin kita melakukan tugasnya, melakukan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita, bukan juga karena kemampuan kita, tetapi karena Roh Tuhan beserta dengan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami belajar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan melihat hati kami. Tuhan tidak hanya melihat paras kami atau kemampuan kami, tapi Tuhan melihat hati kami yang sungguh-sungguh tulus mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tugas-Mu bagi kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih juga untuk kuasa-Mu menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini kami siap untuk kami menjadi alat Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama adik-adik yang sudah diberkati firman Tuhan kita berkata,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ajari kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkatikan selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkatikan selamanya. Terima kasih untuk persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Semua yang adik-adik ada di rumah, kita boleh bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam ibadah kami pada hari ini. Melalui pujian dan firman Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Tuhan Yesus, Kau memberkati teman-teman kami yang mungkin hari ini belum bisa ikut dalam ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami mau tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami kembali minggu depan untuk sama-sama juga bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua kita yang hadir, semua kita yang ikut dalam ibadah, katakan amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus